Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar salah satu aplikasi reference manager yang namanya adalah Mendeley. Nah, reference manager ini adalah aplikasi untuk mengatur atau memanajerial memanajerial si referensi kepustakaan agar teman-teman mudah mengerjakan pustaka dari aplikasi Mendeley, aplikasi Word gitu. Jadi biasanya kan teman-teman dulu kalau misalkan mau nulis referensi itu teman-teman melakukan penulisan secara manual ya. Dalam artian teman-teman melakukan penulisan daftar pustaka misalkan kayak gini ya. Nah, kita memasukkan footnote nih di akhir paragraf atau di akhir kalimat. Biasanya kan kita memasukkannya secara manual. Ya, ini di reference, cara loading, terus insert insert mana ya? Saya lupa lama nggak pakai. Insert citation. Nah, terus habis itu teman-teman nanti ngeklik ini muncul deskripsi dari buku atau book section, buku yang berbab-bab, terus itu jurnal artikel dan lain-lain. Setelah itu teman-teman memasukkan penulis, nama karyanya, nama bukunya atau nama artikelnya, tahun, kota sama publishernya. Nah, ini biasanya dimasukkan secara manual gitu, satu persatu. Nah, ketika teman-teman melakukan penulisan ini dilakukan secara manual, menuliskan satu-satu. Sedangkan sekarang sudah tersedia aplikasi penulisan database referensi ya. Ini database referensi. Menuliskan referensi-referensi itu sudah secara otomatis. Dan kemudian teman-teman ketika kepengen memasukkan footnote-nya misalkan ya. Ketika memasukkan footnote-nya itu teman-teman harus menulis secara manual gitu. Mungkin tombol shortcutnya itu ALTF ya. Tombol shortcutnya itu yang ini, ALT dan F. Salah, kontrol ALTF. Kok lupa saya ya. Kontrol ALTF. Nah, kontrol ALTF. Jadi teman-teman memasukkannya, nanti keluar footnote-nya, terus habis itu teman-teman ini ya, kontrol ALT sama F. Nah, nanti muncul nanti muncul footnote di bawah. Nah, footnote ini ya kontrol, keyboardnya kok nggak bagus. Keyboard, saya contohkan, kontrol ALT dan F. Nah, nanti muncul footnote di bawah. Nah, footnote ini terpisah sama apa yang sudah kita tulis tadi karena memang dia tidak terintegrasi. Ini menjadi rumit, menjadi sulit mengerjakan karya ilmiah jika menggunakan footnote yang sangat banyak. Contohnya itu skripsi itu. Skripsi itu minimal kalau di Fakultas Syariah harusnya sih minimal UIN saya itu 60 halaman. Biasanya setiap halaman minimalnya itu ada 2 atau 3 referensi. Nah, itu nanti teman-teman kalau nuliskan yang manual satu-satu jadinya rumit, jadinya sulit. Sehingga teman-teman akan mengalami kesusahan. Belum lagi kalau misalkan referensi itu berulang. Jadi referensi berulang misalkan di halaman 2 pakai bukunya Pak A, terus Pak B, Pak C, nah nanti di halaman 4 pakai buku Pak A lagi. Nah, itu kan menulisnya tidak selengkap yang pertama ya, karena memang informasinya sudah ada di atas. Itu kesulitan kalau teman-teman melakukan penulisan referensi atau kepustakaan ya. Kita sebut referensi dengan bahasa saya itu pustaka ya. Kepustakaan itu menjadi sulit gitu. Apalagi kalau misalkan nih kita lagi nulis skripsi sekarang, tiba-tiba peraturannya ganti dari footnote menjadi endnote misalkan, atau menjadi body note. Nah, itu kan menjadi rumit, kita harus menggantinya manual satu-satu. Sehingga keresahan itu dipakai sama pembikin aplikasi Mendeley ini. Secara penciptanya atau dan lain-lainnya bisa dicari di Google atau di modul ya. Pada intinya ini aplikasi reference manager. Saya sedikit contohkan bagaimana penggunaan Mendeley. Oke. Di sini ketika saya kepingin pakai Mendeley bisa pakai tombol ini, di tombol di tab group.
di apa namanya, di sini di reference terus di insert citation, atau pakai shortcutnya itu ALTM. Kemudian saya mau memasukkan gitu referensi atau pustaka, cuman saya lupa, ingatnya cuma nama orangnya, misalkan nama orangnya Humam gitu, oh ini, atau nama orangnya misalkan Adi, oh ini yang anu ya, Adi. Atau misalkan saya cuman ingat judulnya satu kata gitu, filosofis. Nah nanti dia keluar. Jadi informasi-informasi itu yang sudah dihimpun di dalam aplikasi kita bisa gunakan secara mudah. Misalkan saya mau menggunakan ini, klik, terus saya mau masukkan halaman misalkan 111 sampai 113 atau 111 saja, nanti oke. Nah di bawahnya itu sudah tertulis otomatis, ini kenapa ada loh, sudah tertulis otomatis di bawah secara lengkap dan detail. Padahal kita hanya menuliskan salah satu kata dari judulnya saja. Kemudian belum lagi kalau kita mau bikin daftar pustaka. Daftar pustakanya tinggal klik ini saja, nanti dia bisa keluar semua. Saya contohkan lagi ya, saya mau masukkan paragraf lain gitu. Saya mau masukkan footnote lain gitu. Nah, di footnote ini saya masukkan karya lain gitu ya. Tadi tombolnya ALTM. Terus setelah itu saya memasukkan salah satu judul, filosofis. Nah ini, saya masukkan ini, terus saya masukkan halamannya. Nah nanti dia jadi footnote di bawah dan dia sudah masuk sudah masuk di daftar pustaka secara otomatis. Ini jadi footnote ya. Terus habis itu saya mau mengambil ini yang apa namanya, referensi yang pertama gitu. Ini RA Mustaqim ya, saya masukkan sama persis. Terus habis itu saya masukkan lagi yang ini harusnya. Terus halaman kedua misalkan. Oke. Nah, oh ternyata beda ininya. Beda topiknya, beda jurnalnya, beda artikelnya. Pandangan ulama ini harusnya. Yang mana ya? Saya kok lupa. Oh ini transformation. Nah, saya masukkan halamannya. Oke. Nah, di daftar pustaka tidak bertambah seperti yang tadi karena emang beda judul ya. Nah, di daftar pustaka tidak bertambah, tapi di footnote sudah bertambah. Di footnote sudah bertambah, saya tampilkan di bawah. Nah, dan tulisannya pun tidak selengkap tulisan awal. Karena memang informasi secara lengkap sudah didetailkan di awal. Terus belum lagi kalau misalkan kita kepingin memasukkan referensi yang kita dapatkan dari internet secara mudah gitu. Misalkan ini saya contohkan, saya buka Google Scholar ya. Google Scholar. Terus habis itu saya mau mencari judul-judul yang berkaitan dengan karya ilmiah yang saya tulis. Misalkan astrofotografi. Saya enter. Nah, di sini ada beberapa judul nih. Yang ternyata hampir semua judul ini mau saya pakai. Ketika judul ini mau saya pakai, kan biasanya kita download manual satu-satu gitu ya. Terus kita baca, terus kita masukkan secara manual. Sedangkan kalau sudah pakai reference manager, kita tinggal klik aja. Ini klik, tapi dia masih login ya. Karena memang sudah saya sudah lama nggak pakai. Dia biasanya suruh login baru. Login lagi, bukan baru. Ntar ini saya login. Nah, dia membaca websitenya. Ada referensi apa aja, ini lagi loading. Nanti kalau sudah keluar loading maka bisa terlihat semua. Gini. Bisa terlihat semua judul-judul yang akan kita pakai. Oh ternyata ada beberapa jurnal yang tidak ada PDF-nya. Ada beberapa jurnal yang ada PDF-nya. Ini tinggal kita klik aja beberapa. Misalkan saya cari judul baru ya. Karena tadi ini yang saya praktekkan di awal. Di sini misalkan analisis ini di-add ke Mendeley saya. Sudah di-add. Nanti keluar nih di sini. Tapi dia masih loading ya karena emang perlu diintegrasikan. Terus habis itu setelah ini selesai nanti disinkronasikan ke ininya. Tadi yang saya masukkan adalah analisis hasil ru'yat judulnya. Dan analisis penentuan waktu sholat Isya. Nah ini sudah masuk dia, analisis penentuan waktu Isya sama analisis hasil ru'yat.
Nah udah, tinggal pakai cara yang tadi. Kalau kita mau baca PDF-nya tinggal dibuka aja PDF-nya. Nah ini bisa kelihatan. Oke. Itu gambaran dari penggunaan Reference Manager. Sederhana aja. Nanti saya ajarkan secara secara detail. Nah, aplikasi ini tujuannya digunakan untuk memudahkan teman-teman menulis dan menggunakan aplikasi Reference Manager di laptopnya masing-masing. Sayangnya terdapat beberapa kekurangan ya. Salah satu kekurangannya adalah dia hanya mensupport beberapa aplikasi yang sudah perfect gitu. Misalkan kayak Microsoft Word, terus LibreOffice, sama aplikasi-aplikasi yang berbasis Windows. Aplikasi yang berbasis Google, misalkan Google online, Google Sheet atau Google Doc itu belum bisa. Ya. Nah, oke. Dari instalasi. Pertama-tama kita untuk kepingin mendapatkan aplikasinya, bisa kita install dan bisa kita download di di website officialnya. Tinggal klik Mendeley aja. Nah, Mendeley kalau kita melihat jurnal ada dua macam. Yang pertama Mendeley Reference Manager dan Mendeley Desktop. Di sini ada dua, saya ajarkan dua-duanya. Sebenarnya dua-duanya nggak beda jauh, tapi saya ajarkan dua-duanya. Mendeley Desktop. Di modul itu Mendeley Desktop, takutnya ada ujian. Jadi tinggal diklik aja Mendeley Desktop. Ini aplikasi yang tampilan lamanya Mendeley Desktop kayak gini. Kalau Mendeley Reference Manager itu tampilannya kayak gini. Ini sebenarnya aplikasi yang sama ya. Kayak Android itu Android 14 sama Android 15 gitu aja bedanya. Nah, sebenarnya secara tampilannya kurang lebih sama. Tapi lebih simple, lebih sederhana yang ini, lebih ringan juga. Ini saya suruh login baru. Bentar, saya login. Nah, dia tampilannya sama. Secara tampilan persis, dia hanya beda ini saja. Tapi nanti ada beberapa fitur yang ternyata tidak terdapat di Mendeley Reference Manager. Termasuk cara memasangnya di Windows itu di Office itu lebih gampang yang Mendeley Desktop. Oke, saya ajarkan yang Mendeley Desktop dulu untuk pertemuan pertama. Nanti Mendeley Reference Manager-nya di pertemuan kedua. Maksudnya 90 menit pertama saya membahas Desktop Manager. 90 menit berikutnya saya membahas Reference Manager. Oke ya, kita cari dulu Mendeley Desktop. Nanti keluar nih tempat instalasi, tempat downloadnya. Kita download. Kayak biasa mendownload aplikasi. Kemudian setelah aplikasi terdownload, kita melakukan memasang ke dalam si komputernya. Di sini ada hitam ya, tapi di sini ada tulisan yes atau no. Kita klik yes saja karena kita memang menginstal. Setelah itu kalau bisa semua aplikasi Word-nya di close dulu supaya dia bisa sekalian menginstal ke dalam Microsoft Word-nya. Nah, kita tinggal instalasi biasa aja. Next. Ini ternyata sudah ada. Disuruh close dulu, yang lama saya close. Nah, setelah diinstal, itu nanti kita akan mendapatkan aplikasi di Windows. Dia bisa dibuka di Windows dalam bentuk aplikasi. Dan plugin atau add-in ya. Dia adalah fitur tambahan dari Microsoft Word. Mungkin beberapa teman-teman diantaranya sudah masang Quran in Word. Dia konteksnya sama kayak Quran in Word. Itu namanya plugin atau add-in. Nah, plugin atau add-in itu secara otomatis nanti sederhananya ya. Harus diinstal kembali gitu. Ini kan install aplikasi Windows-nya gitu. Nanti setelah dibuka kita disuruh login. Nah, ketika belum punya akun, kita register dulu. Cara registernya cukup mudah sekali. Kayak kita register biasa. Di sini ini karena sudah login ya, saya close dulu. Ini saya klik register di sini ya. Klik register di sini. Nanti muncul, nah kita suruh bikin akun baru gitu. Sign in kalau kita udah punya akun. Kalau belum punya akun kita menekan mana ya? Menekan harusnya di sini ya. Tapi sebentar. Ini mungkin karena sudah ada akun di sini ya.
atau try another akun gitu yang lain. Nah, ini ada suruh login. Ini harusnya login dari awal ya, masukkan email baru. Terus habis itu nanti kita aktivasi aja, kayak kayak masang ini aja aplikasi biasanya. Kita harus masukkan email sama password, udah gitu-gitu aja. Tahu kita bisa ke mendeley.com ini, nanti create akun, di sini pun sama sebenarnya. Dia Mendeley. Nah, sama kan? Nah, kalau belum nanti tampilannya beda, saya lupa. Kalau bisa sambil dipraktekkan ya, teman-teman ya. Supaya enak, supaya masuk gitu materinya. Karena ini benar-benar sangat membantu skripsi. Sangat membantu skripsi. Saya ngerjakan skripsi itu 20% pertama atau bab 1 pertama itu nggak pakai Mendeley. Itu pusingnya minta ampun. Habis itu belajar ke teman, belajar Mendeley. Ternyata enak banget. Bener-bener enak banget pakai Mendeley. Juga sama kayak Zotero, cuman familiarnya teman-teman yang mana, enaknya, nyamannya yang mana. Setelah kita berhasil membuat akun, kita kemudian login. Login pakai email yang sudah didaftarkan. Kalau bisa teman-teman sambil yang ada mempraktekkan, saya tunggulah pelan-pelan. Maksudnya saya jelaskannya secara pelan-pelan ya. Saya jelaskan bagian-bagiannya dulu sambil nunggu installnya. Sambil nunggu aktivasi akunnya. Kayak gitu. Ini dia sudah login tapi dia ke close, mungkin karena tadi dia Mendeley desktop. Nah, ini data sendiri keluar. Kita login ya. ini bukan tahun lahir saya, itu hanya nomor unik aja. Saya masih muda, tidak setua 89. Kok nggak keluar? Apakah karena saya barusan melakukan instalasi yang double, jadi dia bingung? Bisa jadi sih. Nah, crash recovery. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Kalau nggak bisa, saya rasanya perlu restart komputer deh. Teman-teman tunggu dulu di sini sebentar gitu. Anjir, nggak bisa. Iya, karena tadi saya melakukan instalasi 2 kali. Jadi dia error. Ntar ya. Silakan sambil nunggu teman-teman, saya mau memperbaiki aplikasi saya. Menghapus aplikasi-aplikasi Mendeley sebelumnya yang sudah ada di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, siapa tahu gak berhasil login atau gimana. Mendeley MIN. Nah ini, desktop uninstall. Super, next. Nah, salah satu fitur Mendeley adalah, misalkan nih, kita disuruh nulis footnote itu bergaya, ada modelnya ya, ada stylenya, ada kriterianya gitu. Penulisannya model apa misalkan gitu. Apa itu Association Psikologi Amerika. Jadi kriteria penulisan pustaka yang dibikin oleh asosiasi psikolog di Amerika. Terus habis itu ada misalkan model referensi lainnya gitu. Nah, ketika kita salah gitu dari awal, kita nggak sulit untuk mengganti semuanya. Kita bisa secara serentak mengganti dengan mengganti stylenya saja di Mendeley. Ini basa-basi dulu ya, karena saya masih uninstall. Setelah itu, si Mendeley ini itu selain mempunyai fungsi-fungsi untuk reference manager, dia mempunyai fungsi yang berintegrasi dari satu akun. Jadi misalkan teman-teman mendaftarkan Mendeley dari satu akun ya. Kemudian teman-teman kepengen menggunakan di laptop lain gitu atau di komputer lain. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan memasukkan semua referensi sebelumnya secara ulang gitu. Tidak perlu diulangi masukkan referensi. Karena apa? Karena yang teman-teman sudah upload di aplikasi atau yang sudah teman-teman masukkan di aplikasi, itu kemudian dia sudah terbackup. Kalau misalkan kita sudah mencet sinkronis ya, kita sudah mensinkronkan antara yang di offline sama yang di online.
Kita nggak perlu masukkan secara manual karena ketika sudah disinkron semuanya itu sudah masuk gitu di akunnya kita. Mungkin sederhananya kayak Google Drive lah. Google Drive itu kan ketika kita sudah memasukkan di salah satu komputer itu nanti bisa di-download atau dikelola di aplikasi lain. Nah, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman kepingin menggunakan aplikasi instrumen alat baru, komputer baru, laptop baru, itu nggak perlu melakukan penginstalan lagi. Kalau pemindahan file Word-nya tetap ya manual ya. Kecuali teman-teman udah backup di Microsoft Account atau Google Drive. Nah itu kelebihan dari Mendeley. Kemudian Mendeley ini memiliki fitur yang cukup sederhana, tidak terlalu ribet gitu, tidak terlalu rumit, dia mudah dilakukan. Masih keras saja. Zoomnya saya hilang. Wih, zoomnya saya hilang barusan. Maaf ya. Jaringannya agak lambat. Oke, saya ulangi lagi. Saya screen. Saya install lagi dari awal. Mungkin ada teman-teman tadi yang masih menginstal. Install. Tadi crash karena saya tumpuk memang ya. Dia harusnya tidak ditumpuk aplikasinya. Oke, setelah install nanti kita bisa buka, terus login seperti apa yang sudah saya sampaikan. Pak, mikrofonnya. Oh iya, sorry. Terima kasih sudah diingatkan. Maaf, barusan jaringan saya tiba-tiba error. Setelah kita melakukan instalasi dan pendaftaran akun, maka kita bisa membuka aplikasi Mendeley yang kemudian kita gunakan. Tadi error memang karena saya tutup aplikasinya. Ini masih loading sinkronasi data karena tadi saya uninstall lagi. Ntar ya, masih loading. Oke. Aduh, kok nggak bisa? Mendeley desktop. Crash. Oke, saya pakai cara klasik dulu. Mendeley. MEEAIJKLM Mendeley. Mendeleynya nggak ada di sini. Oke, bentar. Tahu gitu tadi nggak saya install lagi ya. Bentar ya. Saya uninstall lagi Mendeley-nya. Terus saya nge-restart komputer sebentar. Jadi sabar 2 menitan. Oh alah.
Oke, saya instalasi lagi, sudah bisa. Kalau nggak bisa saya restart. Bismillah. Ye, bisa harusnya. Ye, bisa. Hehehe. Nah, setelah login nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi dia tadi itu saya udah punya yang 18 118. Tapi saya install yang 115 jadi crash. Di aplikasinya error. Tapi kalau teman-teman install dari 15 pasti aman. Tadi masalahnya sudah saya pernah install aja. Nanti setelah teman-teman berhasil login akan muncul tampilan seperti ini. Tapi ini tampilan dari aplikasi yang sudah ada isinya ya. Setelah login kayak gini. Nah, ketika teman-teman baru pertama login itu nanti muncul kayak gini. Ada reference manager, ini aplikasi yang baru. Terus habis itu ada citation plugin atau add-in itu tadi. Nah, nanti teman-teman tinggal klik install now aja. Dia sudah secara otomatis terpasang di Microsoft Word-nya. Seperti itu. Jadi tinggal install now, nanti dia di belakang tanpa kita perlu klik lagi, nanti dia bisa keluar. Oke ya. Setelah itu, ketika tampilan pertamanya, ini harusnya semuanya kosong. Wish. Salah pencet, mendelay. Nah, nanti ini kalau kita login baru itu dia bukan login baru sih. Kalau kita close aplikasinya, kita suruh login supaya tetap login, kita stay sign in. Jadi nanti dia selalu login gitu. Nah, nanti muncul kayak gini lagi, terus Ctrl A, delete dulu. Nah, nanti tampilan awalnya kayak gini. Di sini ada beberapa tampilan yang sifatnya itu dapat kita pahami gitu ya, karena dia tampilannya cukup sederhana. Yang pertama di sebelah kiri ada tab menu, ada tab-tab dari menu. Di sini sebenarnya ada file, edit, view, tools, sama help. Toolsnya ini install web importer. Jadi aplikasi ini yang ini tadi, yang mana tadi? Yang Google Scholar itu tadi, mana yang Google Scholar ini ya? Google Scholar itu dia desktop install web importer kayak gitu. Yang ini, nah ini namanya web importer web importer. Nanti kita bisa download di sini. Terus habis itu install Microsoft Word plugin kalau misalkan emang di Word-nya nggak ada. Terus habis itu toolsnya, view-nya kita melihat model citasinya kayak ini yang tadi saya jelaskan. Ada yang dari apa, ada yang Chicago, dan lain-lain. Nanti dibaca buku pedoman penulisan skripsinya kalau nulis skripsi. Terus habis itu ada toolbar layout. Ini pengaturan toolbarnya aja, tapi kalau bisa dibiarkan aja. Terus habis itu show document details. Ini nanti ketika udah masukkan editnya, dia copy, cut, paste, select all, new folder, new group, sama undo dokumen. Filenya ada add file, add folder. Jadi kita bisa masukkan file itu ketika satu PDF ya. Kalau folder itu satu folder atau satu tempat isinya banyak PDF, ini folder. Terus melihat folder, terus add entry manual ketika kita kepingin masukkan secara manual. Ketika kita kepingin masukkan secara manual, itu tadi kayak Microsoft Word. Kita menulisnya secara manual gitu. Judulnya, penulis, tahun, halaman, dan seterusnya. Kita bisa masukkan semuanya, bisa tidak. Nanti apa yang kita masukkan semua tentu tidak keluar di Microsoft Word. Tergantung dari style, citasi, style pustaka yang kita gunakan. Itu untuk memasukkannya secara manual. Biasanya teks yang manual, memasukkan yang manual, ketika referensinya kita tidak ada file berkas digitalnya, PDF-nya, tidak ada di web, dan lain-lain. Jadi kita harus memasukkan secara manual, biasanya buku-buku tua ya. Nah, ketika filenya itu sudah ada, misal dari jurnal atau dari PDF buku gitu, kita bisa masukkan secara otomatis dengan memilih add files, terus memilih berkasnya.
Kayak gitu. Kita cari berkasnya dulu ya. Contohnya ini misalkan. Kita pastikan dulu ini memang jurnal. Oh bukan, ini PDF, saya lupa. Nah ini jurnal. Ini kita tinggal open aja. Nanti dia secara otomatis akan tag saja. We want satu PDF di folder ini. Apa mau di folder download tadi apa mau dimasukkan? No thanks. Itu aja. Mana tadi? File, add file, keluar ya. Terus kita pilih filenya. Ini bukan. Oh bukan juga, jangan yang ini. Nah ini jurnal, di open. Nah ini ada dua di sini. All dokumen, tadi milihnya yang create folder ya. All dokumen. Nah nanti di sini keluar. Bentar, saya mau matikan ganti lampu, silau soalnya. Nah, di sini keluar filenya. Ketika kita lihat filenya, dia sudah ada nama penulisnya, sudah ada judulnya, tahunnya, publikatornya, sama dimasukkannya kapan. Dimasukkan ke file ini. Nanti kalau kita double klik, kita bisa membuka PDF-nya. Kayak gitu. Atau misalkan kita kepingin ngelihat ininya, apakah dia sudah benar atau tidak. Caranya tinggal memasukkan, membuka dokumen detail ini. Nah ini, dia sudah masuk. Ini judulnya, ini nama penulis, dia sudah banyak. Apakah memang sebanyak itu kita bisa? Nah, memang sudah banyak sebanyak itu ya. Dan dia sudah otomatis gitu. Tapi tidak semuanya. Itu bisa dimasukkan secara otomatis. Dan tidak semuanya jika dimasukkan itu dia sudah bisa terbaca secara manual. Misalkan skripsi. Saya carikan skripsi dulu ya. Tadi ini skripsi. Ini skripsi, ketika dimasukkan dia tidak bisa terbaca secara otomatis. Kenapa? Karena penulisannya itu tidak menggunakan Mendeley salah satunya, atau bisa jadi dia terlalu panjang teksnya, jadi dia bingung memasukkan. Sehingga sebelum kita menggunakannya di Microsoft Word, ketika kita memasukkan, kita harus memastikan dulu apakah judulnya benar atau tidak. Jika benar ya sudah gitu, selesai. Misalkan namanya, artikelnya, sudah sesuai. Bahkan kapitalnya dia sudah benar. Terus nama orangnya apakah sudah benar? Oh sudah benar. Terus tahunnya ngeliat ini ya 2023. Year ini tahun ya. Terus volume ini volume. Isu itu nomor. Isu itu terbitan keberapa dalam tahun ini. Biasanya jurnal ada yang 4 kali, ada yang 3 kali. Kayak gitu. Terus halamannya 43 sampai 52. Nah, setelah dianggap benar, kita tinggal oke aja, tinggal di close saja. Kalau misalkan kita buka kayak gini. Nah, kayak ini. Oh, ini ternyata sudah benar semua. Oke, aman. Nah, ini ternyata ada yang nggak benar. Ya, kita tinggal sesuaikan. Ini kita copy. Terus habis itu, setelah kita copy, kita paste, kita sesuaikan, dan seterusnya. Termasuk namanya. Nah, dalam penulisan nama harus dipastikan. Karena idealnya penulisan nama dalam pedoman bahasa Inggris ya, itu nanti ada urutannya gitu. Yang pertama last name, nama akhir dulu, sama first name. Jadi kalau misalkan kayak gini, nanti cara nulisnya adalah Fauziah-nya karena nama belakang kita taruh depan. Fauziah, terus habis itu kita kasih koma supaya dia jadi nama belakang, supaya dia sesuai nama belakang dan nama depan. Sisanya bisa kita masukkan secara manual. Oh ini bukan jurnal ya, tapi tesis dalam bahasa Inggris, skripsi ya. Tesis. Nah nanti kita tinggal ganti aja publikasinya siapa. UIN Sunan Ampel Surabaya gitu. Tahunnya sesuai atau tidak disesuaikan lagi yang lain-lainnya. Itu ya untuk memasukkan. Nah enaknya kalau di Mendeley ini salah satunya ya, kita bisa meng-highlight, memberikan catatan pada PDF. Misalkan, di dalam jurnal ini yang mau saya pakai, anggaplah yang ini ya. Yang saya mau pakai cuman ini tok, sisanya nggak saya pakai. Terus teman-teman dapat kalimat ini ya, keyword ini yang mau dipakai gitu. Nah nanti setelah kita bisa melakukan pemberian tanda, pemberian simbol, pemberian highlight ini, kita juga bisa menggunakan note-note yang lain ya. Oh ini not yang sama bentuknya kayak Microsoft.
bisa di zoom, ini bisa di zoom pakai kontrol sama scroll atau bisa pakai ini ya. Kayak biasanya nge-zoom aja. Terus ada yang dia zoomkan dipaskan sama tampilan ininya, tampilan horizontalnya, ada yang vertikalnya kayak gitu, ada full screen. Nah, untuk menampilkan non full screen-nya tinggal di ESC aja, di escape aja. Terus habis itu ada sinkron. Sinkron ini untuk mengupload ini ke PDF, ke jurnal, ke aplikasi Mendeley-nya. Gitu. Terus ada pen ini untuk atas bawah, bisa pakai scroll atau select beberapa file yang mau kita copy, tinggal copy kayak gini. Kita highlight, ya tinggal kita select, terus habis itu kita highlight ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini fungsi-fungsi di atasnya ini ya. Selain itu, misalkan kita punya beberapa keyword gitu yang mau kita cari. Oh, aku mau nyari keyword cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Nah, di sini dia bisa menampilkan file teks yang berada di dalam PDF-nya. Dia tidak dalam bentuk judul tulisan cogito ergo sum ini. Cogito ergo sum ini filsafat ya. Aku berpikir maka aku ada gitu. Nah, ini dia langsung keluar nanti cogito ergo sum gitu. Dia bisa menampilkan teks apa yang kita cari di banyak jurnal. Itu ya. Itu bagian atasnya. Bagian kirinya. Di sini ada beberapa menu di My Library. Ada all dokumen, menampilkan semua dokumen. Terus recently add, ini kita file mana aja yang baru kita masukkan. Terus recently read yang mana baru dibaca. Favorit, kalau misalkan kita punya jurnal yang selalu dipakai. Cara memasukkan ke favorit tinggal klik ini. Bintang ini. Nah, kita tinggal klik bintang ini. Nanti favoritnya bisa keluar di sini. Kalau kita habis favorit dia hilang. Terus my publication, ini nanti kalau teman-teman udah punya publikasi. Terus unsorted. Nah, unsorted ini ketika file di sini dia masih belum masuk ke bagian-bagian khusus gitu. Jadi harusnya misalkan nih kita kuliah ada 6 mata kuliah. Ada studi Quran, studi hadis, Pancasila, kewarganegaraan. Nanti kita bisa membuat folder yang spesifik filenya mau dipakai di mana. Misalkan Pancasila kayak gitu. Nah, ketika filenya belum dimasukkan ke dalam folder-folder ini, maka dia ada di unsorted. Dia belum disortir gitu. Cara mensortirnya, cara memasukkannya, nanti kita tinggal drag and drop kayak gini. Bisa. Oh, nggak bisa ternyata. Kita tinggal mengklik aja. Klik kanan, terus habis itu saya lupa ya. Unsorted ini biasanya saya drag and drop bisa. Oh, sorry, saya salah. Drag and drop-nya itu biasanya dari jurnalnya ini. Jurnalnya ke dalam. Sebentar, saya cari jurnal satu. Jurnal, nah ini. Bukan jurnal ini. Nah, ini jurnal. Saya tinggal masukkan di sini gitu. Tapi file-file yang belum masuk jurnal, ini kita cara masukkan ke jurnal, belum masuk folder. Ini kita masukkan foldernya dengan cara saya lupa ya. Export kah? Oh bukan, export ini bibtextnya. Oh iya, drag and drop, bener drag and drop. Tapi saya salah cara drag and dropnya. Drag and dropnya ini kita paskan di Pancasila supaya keluar ya. Tadi di sini kayak antara unsorted sama Pancasila. Di Pancasilanya keluar kayak gini. Nah nanti di unsortednya hilang gitu. Kalau misalkan kita sudah masukkan foldernya semua. Menu unsortednya bisa jadi hilang kayak gitu. Kalau kita mau ngehapus dia dari ininya, dari grupnya, kita bisa tinggal hapus saja, tinggal hapus filenya atau bagaimana kayak gitu. Pokoknya ketika kita memiliki file yang belum masuk ke dalam folder, itu nanti dia keluar di unsorted kayak gitu. Ketika dia sudah masuk ke dalam folder, maka unsortednya akan hilang kayak gitu. Nah, create folder tinggal klik ini. Terus external library. Nah, ada beberapa fitur yang memang tadi sudah tampak gitu ya. Ketika kita klik kanan di folder, untuk ini itu
mencari filenya dari filter-filter, men-search dari beberapa hal pakem gitu ya. Misalkan penulis, nama penulisnya, terus habis itu keywordnya, publikasinya, siapa publikatornya kayak gitu. Terus di sebelah kanan untuk mendapatkan detail kita bisa klik view terus alt return, terus habis itu nanti muncul detailnya. Seperti yang kita pahami tadi ya, ada beberapa teks yang bisa kita isi dan tidak. Terus ada notes kalau kita mau memberikan catatan di dalam folder, di dalam file ini. Nah, ketika diklik nanti muncul file yang sudah saya jelaskan tadi, tampilan yang sudah saya jelaskan tadi. Itu untuk bagaimana kita memasukkan dan mengelola reference manajernya di Mendeley ini aja. Nah, itu memang belum masuk ke Word. Kelihatannya kok sulit ya, Mas. Enggak, ini justru mudah. Jadi, teman-teman bagi yang sudah menemukan file PDF-nya, kita tinggal import aja. Kita masukkan ke Mendeley ini. Ini kan ada 4 ya, saya hafalkan dulu. Rusuli, Salsabila, Fauzia. Nah, nanti ketika teman-teman nulis, misalkan nulis kayak gini, saya mau masukkan referensinya, teman-teman bisa tinggal ke reference, terus insert citation aja. Siapa tadi namanya? Ini ya, Rusuli. Nah, nanti tinggal diklik aja. Terus dimasukkan nama orangnya, halamannya. Tuh, ini halaman ya, page ya. Tinggal di OK. Nanti dia keluar di bawah. Kayak gitu. Dia sudah detail. Jadi kita tetap memerlukan memasukkan secara manual gitu. Bisa dari by file atau folder kayak gitu. Itu ya gambaran dari bagaimana kita menggunakan Mendeley untuk memasukkannya. Maksudnya memasukkan ke dalam Mendeley-nya sendiri. Oke. Terus setelah kita memasukkan beberapa file yang kemudian sudah bisa kita gunakan di folder, ini kita dengan mudah memasukkan ke dalam Microsoft Word. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada insert citation, kita bisa milih filenya, baik kita ketik maupun kita pilih gitu, tapi biasanya diketik aja sih, kayak gitu. Ini untuk melihat filenya ya. Nah, ketika kita kepengen masukkan teksnya, kita kepengen masukkan pustakanya, tinggal diklik salah satunya, apa yang kira-kira teman hafal gitu, misalkan filosofi atau filsafat lah. Nah, ini dia dikeluar gitu dari semua teks yang tertulis di dalam jurnal. Diklik terus dimasukkan halamannya, di OK. Nah, ketika kita masukkan daftar pustaka, tinggal insert bibliografi aja. Dia udah keluar semuanya. Bahkan sudah keluar urutan namanya. Urutan namanya sesuai dengan abjad. Seperti itu penggunaan dari Mendeley. Nah, biasanya penulisan jurnal atau skripsi itu ada pedomannya yang harus kita baca ya. Style pustakanya itu harus ditulisnya bagaimana? Pakai footnote kah, endnote kah, atau body note. Nah, nanti untuk merubah itu bisa kita klik di sini. Ada beberapa pilihan ya. Kalau misalkan di sini nggak ada tampilnya, tinggal diklik more style aja. Nanti kita bisa get more style. Ini untuk mencari di internet ya. Maksudnya ini yang sudah tersedia di Mendeley. Terus kita mau mencari di sini. Misalkan apa ya? Nah, ini nanti dia keluar nih. Tapi saya nggak terlalu hafal yang di Winsa ini apa ya. Ini banyak ini opsi-opsinya. Kita tinggal klik nanti misalkan yang ini. Klik install. Nanti dia masuk ke installed. Nah, terus habis itu kita klik yang ini. Kita pilih as di style gitu. Done. Nah, nanti dia berubah secara otomatis kayak gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan penulisan pustaka kalau kita salah format. Kita tinggal ganti di aplikasinya saja. Seperti itu. Kurang lebih gambaran dari penggunaan dari Mendeley. Di sini ada undo, refresh, export as. Oke. Sebelum kita masuki ke materi yang kedua, saya jelaskan beberapa fungsi lainnya ya yang di Mendeley. Jadi, misalkan nih, teman-teman membaca buku yang tidak ada PDF-nya. Misalkan ya, metodologi penelitiannya Pak Sugiono yang terbitan awal misalkan. Atau nggak ketemu PDF lah, anggapnya nggak ketemu PDF. Nah, nanti teman-teman bisa nyari dengan cara yang cukup ini ya, ini cara cepatnya. Kita bisa nyari di Google, bukan Google Scholar, Google Book. Atau di perpustakaan gitu. Sorry, saya ganti judul yang lain, yang kira-kira sudah nggak ada PDF-nya. Saya nginget-nginget dulu.
Kira-kira judul apa yang nggak ada PDF-nya? Oh ini, ilmu falak praktik Kemenak. Ini ya. Nah ini ada PDF nih. Bukan ada PDF sih. Ini anggaplah tidak ada cetakannya gitu ya. Tidak ada PDF-nya. Dia cetakan aja. Nah, ya walaupun ada PDF-nya. Misalkan ini. Nah, saya kepingin masukkan buku ini ke dalam Mendeley. Tapi saya males mau nulis. Kita tinggal cari bibteksnya. Bibliografi ini pustaka, daftar kepustakaan, penulisan kepustakaan. Tinggal kita tulis bibteks saja. Nah, nanti muncul nih buku yang kita cari. Nah, seperti ini, ilmu falak, teori dan praktek gitu. Di website mana aja sebenarnya, tidak harus di Google Book, tidak harus di ini. Setelah kita klik, nanti muncul ini, misalkan tampilan dari perpustakaan ya. Kita bisa memilih, di sini nggak lengkap. Di sini nggak lengkap informasi yang kita butuhkan. Saya lupa nama buku yang nggak ada di ininya. Apa ya contohnya ya? Oh, saya tahu buku ini. Sebentar. Saya lupa buku yang nggak ada. Oh ini loh, ilmu falak dari sebelah saya bukunya. Sebelah ini loh, yang mau saya masukkan. Itu nggak ada PDF-nya. Ilmu falak dari sejarah ke teori. Kita masukkan gini aja. Nah ini kan banyak bukunya nih. Nah ini kan ada deskripsi dari website utamanya ya. Nah nanti kita tinggal klik bibteks saja. Bibteks. Nah nanti muncul di sini informasinya. Nah ini misalkan apa namanya website perpustakaan. Nah ini bisa kita download unduh katalog dalam format yang bisa dimasukkan ke dalam Mendeley. Formatnya apa saja? Formatnya bisa kita lihat di Add Files. Terus kita lihat ininya, opsinya. Oh ada XML. Terus habis itu ada NBIB, ada TXT, ada RIS, XML, TXT Zotero, dan lain-lain. Nah di sini kita cari yang XML ini ya. Nah udah masuk nih XML-nya. Kita tinggal drag and drop XML-nya itu tadi aja. XML-nya kita masukkan ke sini. Set. Nggak masuk. Ternyata saya salah download XML. Di sini ada beberapa XML ya. Saya udah lama nggak buka Mendeley karena nggak nulis tugas akhir. Tinggal di drag and drop ke Mendeley. Nah ini. Oh nggak masuk. Ternyata salah saya. Salah cari aplikasinya, salah cari ininya, PDF ininya. Nah ini kita bisa buka Perpusnas, nanti kita bisa download biasanya sih saya ke Google Doc ya, ke teori Google Book ini. Nah nanti muncul ilmu falak, oh ini Riza Afrian Mustaqim, nah ini, ya anggaplah beberapa buku ini ya, Google Book-nya. Nah, ini Google Book-nya. Kita tinggal scroll ke bawah, terus download bibteksnya. Ekspor kutipan bibteksnya. Ini ilmu falak bibteks. Nanti kita tinggal drag and drop sama kayak PDF itu tadi. Karena dia sudah berisi informasi yang spesifik dari buku itu, ya sudah, dia isinya sudah ada semua. Seperti itu. Kurang lebih gambaran dari bagaimana kita mencari buku yang tidak ada PDF-nya atau buku yang kita baca ke dalam dalam Mendeley Desktop. Dari Google ke Mendeley Desktop. Ya sederhananya nulis nama buku terus bibteks. Cuman paling gampang nyari di Google Book. Cuman nggak semua buku ada di Google Book. Sehingga keyword itu bisa dari bibteks. Atau misalkan kita masukkan secara manual. Kayak ini misalkan. Di sini ada nih deskripsinya. Tapi saya kepingin download yang punyanya Mendeley yang bisa diimport di Mendeley. Saya cek dulu ya. Formatnya ada apa aja. RIS. Oh ya di sini nggak ada. Nah ini bisa kita pakai cara semi manual gitu. Di sini sudah ada nama pengarang, edisi. Kita tinggal masukkan satu persatu. Kalau memang tidak menemukan. Atau site disk. Nah ini nanti keluar apanya. Tapi ternyata tidak bisa untuk di-download. Seperti itu. Itu gambaran dari bagaimana teman-teman mencari jurnal atau
buku yang tidak ada PDF-nya. Kalau sudah ada PDF-nya dan kira-kira PDF-nya itu sudah terintegrasi sama Mendeley, biasanya file-file yang dibikin pakai Zotero sama Mendeley dia itu sudah otomatis gitu. Tinggal di input aja nanti dia bisa masuk. Itu. Ntar saya masukkan lagi beberapa contoh. Nah ini misalkan ada jurnal nih, kita tinggal drag and drop aja ke sini. Set. Nah di sini Al-Hukmi. Mana ya? Enaknya ketika teman-teman misalkan ketika ujian skripsi dan lain-lain, dosennya tanya, Mas ini referensinya mana? Tunjukkan. Ya udah tinggal buka Mendeley-nya aja, nggak harus buka filenya. Namanya siapa kita tinggal double klik aja. Yang ini Pak, halaman berapa Mas? Dilihatkan. Ini Pak penjelasannya. Misalkan nggak sesuai atau gimana itu kadang ditanyakan. Ini maksudnya penulis nggak kayak gini Mas? Coba dibuka lagi PDF-nya, dibuka lagi referensinya sekarang. Itu ya, ketika memang dia PDF dalam jurnal, itu dia bisa cepat gitu. Itu gambaran dari penggunaan Mendeley. Oke ya, itu untuk teman-teman menggunakan Mendeley klasik, Mendeley desktop ini. Ada beberapa fungsi lagi, install web importer, nanti ketika diklik akan muncul get web importer for Chrome, diklik nanti dia muncul di atas ini. Oke. Nanti kita di sini perlu melakukan login. Setelah login kita tinggal bisa menggunakan cara yang tadi saya jelaskan. Kita membuka filenya. Di sini nanti ada deskripsi. Ini deskripsi judul, terus habis itu deskripsi penulis, deskripsi abstrak, deskripsi tahun terbit, tempat jurnalnya. Ini nama jurnalnya ya, nama jurnalnya. Dia nanti bisa masuk ke sini gitu secara otomatis. Kita tinggal klik aja. Terus add. Ini tadi sudah saya tidak ada di ininya ya. Nah, enaknya di sini, ini karena tadi saya hapus, dia belum disinkronis. Saya sinkronis dulu dengan cara sign out paling. Oh ya, sign out. Dengan cara view, bukan view library. Apa nih Indonesia ini? Bentar ya, mana ini caranya? Saya kok lupa. Oke, dengan cara logout dulu, saya logout dulu karena tadi memang saya hapus tapi belum saya sinkroniskan. Ini logout, terus ini saya sinkroniskan. Jangan lupa setelah saya melakukan perubahan-perubahan disinkronis. Nah ini dia masih loading. Tapi kalau sinkronis ini secara otomatis harus online ya, karena datanya dikirim ke online. Nah nanti file-file ini kan ada beberapa ukuran ya, ada 20 MB, 2 MB, 3 MB. Penyimpanan maksimumnya yang aplikasi gratisannya 2 GB. 2 GB untuk PDF itu bisa ribuan. Terus sign in lagi. Nah ini login lagi. Di sini kan tadi nggak ada judul-judul astrofotografi ya. Ini yang tadi itu ada karena saya menjelaskan pertemuan sebelumnya. Loading. Nah, di sini kita bisa klik problematika, di add. Nah, nanti muncul di sini folder yang sudah kita bikin, Pancasila. Kita tinggal masukkan di Pancasila, di add. Udah, dia kira-kira sudah selesai. Nge-add-nya sudah masuk ke reference, sudah ada tulisan reference ini. Kita tinggal sinkronis lagi di sini. Nah, ini udah, bukan Pancasila. Belum masuk ya di sini ya, karena belum kita sinkronis. Kita tinggal klik sinkronis saja. Nanti dia bertambah sesuai seperti apa yang dimasukkan. Nah, ini yang barusan saya masukkan, problematika. Kayak gitu. PDF-nya nggak ada. Nah, PDF-nya nggak ada, nanti bisa kita masukkan gitu. Cara masukkannya bisa secara manual, ya umumnya sih manual ya. Kita add file di sini. Ini mungkin dia filenya nggak gampang diakses gitu. Problematika. Harus cara downloadnya agak rumit. Maksudnya harus dimasukkan gitu. Bisa dimasukkan secara manual kayak itu tadi. Oke ya, itu penggunaan dari Mendeley Desktop Manager. Oke, saya ulangi. Pertama di sini ada fitur-fitur yang konteksnya itu mengelola. Terus habis itu ada add folder untuk menambah dan menghapus folder. Terus habis itu ada synchronize sama search. Search ini bisa mencari semua bagian, semua teks yang ada di dalam file.
Terus setelah itu ada My Library. My Library ini fungsinya untuk mengatur berkas-berkas yang ada di dalam Mendeley. Dari all dokumen, terus recently add, recently read, terus favorite, read review. Nah, read review ini bagi jurnal yang dirasa tidak lengkap informasinya. Contoh ini, oh ini jurnal artikel, tapi dia kurang beberapa deskripsi, misalkan nama jurnalnya nggak ada, volumenya nggak ada, isunya ada. Nah, nanti ketika ada tulisan itu review ini berarti informasinya belum lengkap. Untuk informasi benar dan salahnya harus dilihat satu-satu lagi. Nah, ini kayak ini. Dalam perspektifnya masuk, ternyata John Locke-nya sama Al-Ghazali nggak masuk. Nah, ini kita masukkan. Ini yang saya maksud tadi, mereviewnya satu persatu sebelum dianggap dia benar. Penulisnya apakah benar? Oh, ternyata penulisnya salah semua. Salah masuk nih karena dia salah baca. Ya kita sesuaikan. Ya gitu. Ya walaupun ada tetap memasukkannya tapi menjadi enak karena kita hanya cukup memasukkannya sekali. Kayak gitu. Kalau misalkan penulisnya ada 4 ya masukkan 4-4-nya ya. Karena ini waktunya terbatas ya saya enggak masukkan semuanya. Nah, ini nama jurnalnya ya tinggal diklik aja. Mantik Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam di paste. Terus habis itu volumenya kita baca volumenya yang di bawah biasanya kalau nggak ada di atas. Oh ini emang nggak ada keterangan volumenya. Dia biasanya muncul di mana nih? Nggak ada ya, harusnya ada. Waktu download biasanya ada kok. Ketika ini informasinya nggak lengkap berarti di sini. Setelah dimasukkan semua, kalau sudah dianggap benar, detail are correct gitu. Walaupun di sini masih ada yang kosong, kalau kita udah mencet detail are correct, detailnya ini benar, berarti dia sudah dianggap benar kayak gitu. Terus ada uncharted kalau misalkan dia belum masuk grup atau folder, ini ada folder. Terus ini create group. Kita bikin misalkan semester 1 gitu. Create group. Nanti isinya mata kuliah. Ini kita bisa memasukkan banyak orang grup ini. Grup ini beberapa orang. Misalkan kelompok Pancasila. Nanti kita bisa membuat grup, maksudnya memasukkan referensi yang sama. Ini biasanya penulisan yang bersama-sama ya. Tapi hanya sebatas referensinya saja gitu. Nah, ini nanti kita masukkan emailnya. Nah, grupnya nanti ada. Tadi semester 1 karena saya salah paham dari grup ini, delete grup. Udah, terus ada trash ini sampah yang itu tadi saya hapus, yang awal saya hapus. Sama external library. Terus filenya ini misalkan, oh ternyata setelah saya masukkan di Mendeley, timnya saja mau membuat di Google Doc gitu. Ini kan belum terintegrasi sama Google Doc ya, karena Google Doc itu masih berkembang. Google itu masih berkembang. Nah, ini bisa kita copy secara manual dengan cara klik kanan, terus copy as. Copy as-nya format citation. Jadi misalkan Rahmawati Hafid Mohini ya, saya masukkan referensi pustakanya, ya tinggal copy format kepustakaannya tinggal kita paste aja. Nanti dia sama persis kayak gitu. Seperti apa yang kita copy barusan. Itu gambaran dari penggunaan Mendeley-nya. Kurang lebih begitu gambaran Mendeley desktop-nya. Setelah ini kita belajar Mendeley Reference Manager, tapi menjadi lebih rumit karena modelnya mungkin dia diperbarui gitu ya, tapi sistemnya juga diperbarui. Oke, teman-teman, itu dulu, terus saya absen. Setelah itu nanti setelah absen, saya setelah saya absen, saya minta on cam dulu lagi sebentar. Minta on cam sebentar untuk saya dokumentasikan sebentar. Saya tak login dulu ke Sinau. Saya absennya ngelihat ini aja ya. On cam-nya nanti aja Mas setelah saya minta on cam. Ini cuma partisipan. Saya absennya dari partisipan ini yang hadir. Kalau saya panggil kadang nggak kamar mandi lah, kadang lagi ngopi lah, dan lain-lain. Jadi saya lihat dari ini aja. Nanti kalau misalkan saya lewati, ini kan saya share screen ya. Kalau misalkan nanti memang ada yang terlewati ya tinggal bilang aja. Sekarang pertemuan ke
11.12 bentar, saya loading dulu. Karena tanggal 21 bulan April. Terus jamnya jam 17.30 sampai 19. Iya, sampai 19, jangan 19, 20.15. 20.15 berarti jam 20 ini kurangi 1 jam berarti 18.30. 18.15 berarti. Iya. Rama, habis dipukul siapa, Rama? Rama, habis dipukul siapa? Zaki nggak sopan, Zaki nggak sopan. Oke, saya absen, saya lihat. Teman-teman ngelihat presensi ini aja ya. Nanti saya nggak harus dijawab kok, saya manggil nama nggak harus dijawab. Ade Suparta ada, Afifah ada, Ainurif ada, Aisyah ada, Alifatus ada, Alisa Mawah nggak ada? Ada, Pak. Oke, namanya yang mana tadi Alisa Mawah? Oh, ada deng di bawah tapi Saya, Pak. ada S-nya ya. Ada Alisha Ma'wa. Oh, ada S-nya. Aslihatul Ma'wa. Berarti kurang bawah saya. Aslihatul Ma'wa, terus Aulia Dwiyada, Aula Rekyan, Aulia Wahyu ada, Berlian Wahyu ada, Bondan A ada, Cika Anastasia ada, Cita Salsabila ada, Nisa 24 ada, Nisa 25 ada, Delia ada, Dewi Karomatul ada, Edisti ada, Fadilatus ada, Fairis ada, Fatohatun Nisa ada, Fatia El Min ada, Febriana ada, Febrina ada, Fikri ada, Fitria Ramadhani ada, Huzaifa Kerja Iklil Jaron Zahir ada. Oke. Kelas saya hadir semua. Bahagia saya yakin ini. Oke, saya buka yang kelasnya Miss Junior dulu ya, sebentar. Saya logout dulu. Ini ngabsennya agak sulit ini, soalnya nggak urut dia. Kalau kelasnya saya urut, namanya dari A sampai Z gitu. Sampai I, sampai Iklin itu. Ntar. Jais. Ntar, pertemuan ke-11. Saya edit dulu. 2104 2025. Terus habis itu jamnya jam 18.30, saya tulis 18.15 sampai 20.15. Selesai online 20.15. Salah. Kok 20.15? 18.45 berarti. 18.45 terus Menteri Text Manager disimpan. Oke, saya absen dulu ya. Simpan. Oh, 2025.
Saya absen dulu. Salsabila ini dari bawah ini. Bentar. KLMN OPQRS Salsabila Kimelda ada. Salsabila Divlay. Divlay nggak ada? Nggak ada. Sani Diananda nggak ada. Sayaf ada Sayaf? Zaki Alauddin? Nggak ada ya? Oke. Silvina Zuratul ada. Siti Afrohatun nggak ada ya Afrohatun? Nggak ada. Syafira Salma Saputra nggak ada? Ya nggak ada. Bentar saya cek lagi namanya. Salsabila Divlay nggak ada. Terus Sayaf nggak ada. Ya nggak ada emang. Terus Syafira Salma nggak ada juga. Saluna ada. Virginia ada. Wiwit ada. Yakub ada. Afrohi Afrohi nggak ada? Oh ada. Ya, Ada. Kurang scroll ke atas sedikit. Ahmad Zaki Mubarok, HI Ahmad Zaki Mubarok ada. Alisa Putri ada. Ananda Muhammad ada. Aroyan nggak ada ya? Ada, Bapak. Oh ya, sorry. Aroyan ini namanya. Ya ada. Bunga Mawarli ada. Deris ada. Terus Hidayah Nur Salsabila. FGH berarti H satu I. Hidayah Nur Salsabila nggak ada? Nggak ada. Muhammad Maulana Firmansyah ada. Abdullah Fakih ada. Ngazi Zulkorni ada. Firdan Kazim. Firdan? hadir. Lagi Firdan mana yang mana orangnya? Saya. Oke. Kalau bisa namanya sesuai ini ya, supaya ngelihatnya gampang. Nadifah ada, Nikmatus Solehah, Nikmatus. Nggak ada ya? Nikmah? Nggak ada. Nurul Aini ada tadi. Harusnya ada. Oh ada deng Nikmatus Solihah. Ada. Sorry. Dia tapi mic-nya mati kelihatannya dia di jalan ini. Nurul Aini ada. Oke. Kita lanjut ke materi kedua. Sebentar. Saya simpan dulu. Oke, tahan dulu camnya. Saya screenshot. Gimana? Ada yang belum di absen? Iya saya Pak, Muhammad Riki Ramadhani Pak. Riki Ramadhani. Sebentar. Muhammad Riki Ramadhani hadir kok Mas? Sudah saya lihat di ininya. Iya Pak. Reference Manager. Terus habis itu ini di minimize dulu. Ini terus bentar ya. Word-nya saya buka. Reference Manager-nya ini. Saya screenshot dulu. Oke, boleh off cam semuanya. Boleh off cam semuanya. Off cam, Rafli. Bentar ya, saya lihat.
Oke. Bagi yang nggak lulus ICT ini bayarnya 300.000. 200, nggak tahu 200, 300, lupa saya. Oke. Mohon maaf Pak, Ya. saya Zaki dan Salma hadir. Saya kelas apa Mas? 30 ya? Iya 30 Pak BKI. Sayaf. Nah, tadi nggak ada, yo baru join ya. Iya. Mohon maaf. Oke, saya lanjutin. Di sini saya membahas aplikasi yang sama, tetapi penggunaannya berbeda. Nah, untuk penggunaannya itu sama, cara pakainya sama persis. Tapi instalasinya itu sulit. Kenapa? Kalau kita ngeklik di Mendeley ini ya. Mendeley. Kita ngeklik Mendeley, terus habis itu klik download. Ini nanti muncul beberapa nih. Ada for desktop reference ya. Pokoknya ada Mendeley desktop sama Mendeley reference. Kalau reference itu yang baru. Sama Mendeley desktop. Ketika kita ngeklik Mendeley desktop, itu nanti mudah cara pasangnya. Ketika kita membuka Mendeley Reference Manager, itu tidak ada fitur untuk install Mendeley Site for Microsoft Word. Ketika kita klik ini, nanti akan muncul website Microsoft App Source, Microsoft App. Nah, ini kita masukkan email yang terdaftar di Microsoft Source. Dan ini nggak ada cara lain, nggak ada cara alternatif untuk memasukkan Mendeley Site ini. Jadi kita harus benar-benar klik di sini, terus kita pasang aplikasinya, nanti baru di akun Microsoft-nya kita, nanti setelah terinstall, nah ini kalau sama dia pasti langsung ada. Sebenarnya ada cara lain, di insert, add in. Tetapi tidak semua Microsoft Office ada. Nah, di sini add-in-nya saya kosong. Kalau diklik kayak gini, nanti itu tampilannya kurang lebih kayak ini, kayak Google extension kayak gini. Nah, nanti dia muncul web store kayak gini. Dia bisa diklik nih, mensutir Mendeley gitu. Tapi sayangnya add-in-nya nggak ada, sehingga harus dilakukan secara manual. Sebenarnya bisa dilakukan dengan memasukkan cara itu tadi ya, insert dan lain-lain. Tapi cara penggunaannya sama persis kayak Mendeley desktop ini, sama persis, sangat sama persis. Jadi tidak ada bedanya. Karena dia memang aplikasinya baru, sehingga mungkin ya integrasinya harus integrasi official ya. Maksudnya integrasi itu keterhubungannya official. Jadi caranya kalau nginstal di Office, kita tinggal klik ini aja, install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, nanti kita masukkan akun Microsoft-nya sama persis kayak akun Microsoft yang ada di sini. Kalau nggak ada, teman-teman harus bikin akun dulu. Jadi ini menjadi rumit untuk instalasinya. Tapi enaknya di Mendeley Reference Manager ini, kita bisa mencari jurnal dengan mudah dengan memasukkannya di akun Mendeley Online. Jadi Mendeley Online ini kalau kita buka Mendeley gini ya. Ketika kita buka Mendeley, ketika kita sudah create akun, sign in akun, kita sudah bikin akun maksudnya. Kita sudah bikin akun. Terus kita sign in di aplikasi Google Chrome-nya. Nanti di library kita itu bisa muncul sama persis. Sama persis seperti yang sudah terinstall yang sudah terpasang di reference manager-nya. Bedanya yang lawas sama yang lama, bedanya yang aplikasi lama sama yang baru, itu dia yang lama ini integrasinya harus diklik sinkronis dulu. Kalau enggak dia enggak bisa otomatis. Jadi harus disinkhronisin aja. Kalau yang ini kita buka aplikasi dia sudah otomatis download. Enggak kayak yang ini. Karena ini emang basicnya untuk offline.
Kalau yang ini emang untuk full online gitu. Seperti itu. Kurang lebih gambaran dari apa perbedaan secara besarnya. Sisanya, penggunaan secara umumnya itu sama persis. Bahkan tidak ada perbedaan sama sekali dari penggunaannya. Nah, sebenarnya selain Mendeley Reference Manager ini untuk memasukkan atau mengatur ya jurnal-jurnal saja apa yang kita sudah bikin, itu kita bisa buka di Mendeley website ini. Mendeley.com nanti ada sign in, terus habis itu tampilannya akan sama persis. Ada grupnya kelompok Pancasila, ini kelompok ya. Terus habis itu ada collection-nya, foldernya, nanti dia bisa sama persis. Nah, cara penggunaannya sama persis kayak itu tadi. Ini untuk info detailnya ya. Untuk info detailnya di ini notebook ini. Nanti kita bisa klik infonya kayak gitu. Atau klik kanan, terus habis itu di klik ininya nanti dia harusnya keluar deskripsinya. Sisanya penggunaannya sama persis, tidak ada yang berbeda. Nah, yang bisa saya jelaskan untuk mengisi materi kedua ini adalah karena memang kita harusnya sampai jam 10 ya, seminimalnya jam 9 kita harus menyampaikan materi. Itu kita bisa memasukkan referensinya di Mendeley ini tadi, Mendeley Reference Manager. Ketika dia nggak ada PDF-nya, dia nggak keluar sama sekali. Google Scholar. Kalau yang Zotero itu fungsinya lebih banyak, lebih kompleks, lebih lengkap gitu. Tidak sesederhana Mendeley. Mendeley memasukkan ke dalam aplikasinya, habis itu bisa kita gunakan. Tapi penggunaannya terbatas. Kalau di Zotero itu nanti teman-teman bisa translate. Terus habis itu bisa apalagi ya? Bisa sama sih fungsi-fungsi memberikan halaman, cuman saya lupa detailnya. Karena yang ngajar Zotero nanti Miss Junior. Jadi kelasnya saya nanti yang ngajar Miss Junior. Terus untuk Mendeley Nah, ini dia loadingnya. Untuk Mendeley web importernya, dia hanya terbatas pada memasukkan jurnal-jurnal yang sudah ada, yang sudah kita buka gitu. Nah, ini kalau misalkan kita buka baru di halaman kedua, nanti dia hilang baru nih. Ya ini kayak biasanya Google Scholar ya. Tadi minta untuk memastikan kita bukan robot, nggak tahu kenapa Google Scholar ini ribet. Nggak bisa juga kayak gitu. Kurang lebih begitu gambaran dari bagaimana penggunaan Mendeley secara detail. Kita sudah tamat Mendeley sebenarnya. Sedikit yang saya mengulangi materi apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena ini vital ya, maksudnya sakral banget dalam penulisan referensi. Itu adalah style. Style di sini kalau dilihat American Psychological Association, di sini ada beberapa edisi, ada edisi 6, 7. Terus habis itu ini sama-sama edisi 7 gitu. Tapi di sini ada perbedaan. Biasanya perbedaannya ada EndNote kayak gini, full note atau EndNote kayak gitu. Nah, untuk bisa mencarinya, nah ini Turabiannya 8 edition full note. Nanti ada perbedaan lagi. Misalkan saya coba buka Turubian ya. Turubian. Turubiannya yang sudah terinstall yang ke-8. Nah, ini jurnal-jurnal yang detail ya. Nah, ini sama-sama 11. Sama-sama 11. Tetapi ada deskripsi-deskripsi yang kemudian nanti bisa berubah.
Misalkan kayak ini, oh nggak pakai link, oh ini nggak pakai nggak pakai sorter alfabetik, dia bebas gitu, dia berdasarkan urutan dan lain-lain. Itu untuk penggunaan perbedaan-perbedaan itu ya. Terus Mas misalkan penulisnya banyak, kenapa kok ditulisnya ini et al bukan dan lain-lain? Seperti biasanya kita menulis bahasa Indonesia. Atau misalkan ada deskripsi detail lain lah. Nah ini bisa kita atur di Mendeley. Caranya adalah kita tinggal buka Mendeley Desktop Manager-nya, terus Tool, Option. Nah di sini kita bisa ngatur formatnya dalam bahasa Indonesia. Sebentar, saya kok lupa. File, terus mana ya? Saya lupa. Edit, view, citation style, more style. Nah ini, ketika di citation style ini kita pilih dalam bahasa Indonesia kayak gini. Down, terus habis itu ininya di refresh ya. Oh dia tidak keluar dan lain-lain. Sebentar. Kita pilih more style-nya, kita pilih yang ini terus Indonesian. Coba yang ini dulu aja. Use the style, terus kita pilih Indonesianya, kita down. Nah, dia, apakah sudah dan lain-lain? Saya lupa, saya belum lihat. Oh ternyata dia tidak ditulis dan lain-lain, tapi semuanya. Nah ini perbedaan-perbedaan detail ini yang harus dipastikan. Ini yang sering salah ini. Ini biasanya suruh ngulangin, bukan ngulangin, revisi paling sering terjadi itu ini. Misalkan ini as the style, full note ya, not as the style. Nah ini diganti ke bahasa Indonesia, terus di done. Setelah itu ketika pakai kita jangan lupa di refresh. Nah ini dia sudah done, Ini nama orang ya, masih nama orang ditulis semua, terus sudah done, kayak gitu. Terus ini detail-detail lainnya yang mungkin sudah bisa difahami, oke? Terus habis itu kita bisa menyimpan apa namanya? Misalkan nih, seperti yang saya sampaikan tadi, ini fitur-fitur yang nggak saya jelaskan secara detail tadi ya. Ketika teman-teman menggunakan penulisan di Microsoft Word, ternyata tim kelompoknya teman-teman menggunakan presentasi menggunakan penulisan di Google Doc. Ini bisa kita download dengan cara copy as terus bibtex entry atau formatted citation. Nah ini dia sudah, ketika kita blok itu dia sudah banyak, nulisnya itu sudah banyak. Sudah terkopinya itu sudah banyak. Kita tinggal paste aja, seperti paste pada umumnya. Nah dia sudah banyak. Dan kebetulan tidak urut ya, karena memang tidak diurutkan. Tapi nanti untuk mengurutkan secara manual kita bisa klik AZ ini. Oke, seperti itu kurang lebih. Gambaran dari bagaimana penggunaan Mendeley. Setelah itu apa lagi ya? Rasanya sudah sih, karena dia memang nggak banyak. Saya coba buka modul dulu ya, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dari apa yang harus saya ajarkan. Sedikit aja, saya hanya membuka-buka saja. Modul. Nanti kalau sudah semua ya bisa kita akhiri sih, kalau memang sudah semua. Tapi rasanya belum semua deh. CT, Mendeley ini berbagi dokumen, memberikan catatan, barusan sudah, add to group sudah, add file dari atas saja. Oke, ini instalasi. Bukan. Belum instalasi. Kita dari instalasi ya. Saya nge-scroll ini aja. Ini sudah atau belum gitu. Ini install. Terus tampilan. Terus masukkan file. Memasukkan detail secara manual. Terus habis itu mengimport XML atau RIS yang tadi. Download bibtexnya. Terus habis itu bikin folder baru sudah,
Folder barunya sudah, ganti nama folder, hapus. Terus ini nambah dan ngehapus. Terus habis itu ini membuka PDF baru, membuka file baru, nanti dia sudah otomatis add files, sama dia ada di file sama ini. Dia bisa masukkan folder ya, masukkan folder tinggal di OK aja. Terus habis itu dia sudah ada beberapa file yang kemudian disinkronasikan. Ini sudah, ini login reference-nya, login websitenya sama dan lain-lain. Oke. Ada satu hal yang barusan saya ingat, cara memasukkan detail deskripsi dari bentuk referensi-referensi. Nah, ada satu lagi, check for duplicate. Nah, ini ketinggalan nih. Jadi, teman-teman misalkan di semester 5 ya, atau semester 2 lah BKI sekarang, mau bikin jurnal tentang BKI. Ternyata nanti di semester 4 teman-teman membuat jurnal lagi tentang BKI. Ternyata yang teman-teman masukkan di semester 4 sudah pernah teman-teman masukkan di semester 2. Saya contohkan. Misalkan di sini, saya memasukkan 2 referensi. 2 referensinya adalah penulisan dari, mana tadi? Sebentar, saya masukkan lagi aja. Nah ini, Mustaqim ini ya, saya masukkan 2 kali. Atau saya masukkan di dokumen yang nggak ada foldernya lah. Nah, bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa, tapi ntar saya carikan yang lain. Nah ini ilmu pengetahuan dari John Locke. Nah ini video, bukan video. Udah masuk ini. Dia kadang kalau sudah masuk nggak bisa, tapi kadang kita downloadnya 2 kali gitu. Maksudnya download 2 kali itu, enggak. Kita ini Muzakir ini file 1, terus saya ganti nama misalkan. Saya ganti nama kayak gini, terus kita masukkan ke sini. Dia bisa masuk, nggak bisa masuk. Atau kita download lagi lah, nanti namanya berbeda. Dia bisa masuk, nah nanti kita bisa cari di duplikat. Kalau nggak ada yang duplikat, dia nggak keluar. Nah kalau misalkan, ini check for duplikat, dia nggak ada duplikat. Kalau ada nanti kita bisa pilih terus hapus. Tapi kita bisa pastikan dulu. Itu untuk duplikat, terus ini penulisan format. Nah ya, bisa ini nanti opsinya ada ngejadikan 1, ya bisa dihapus ya. Bukan duplikat, ada opsinya ya, merge dokumen ketika menjadikan 1 dokumennya, update detail kalau kepingin merubah detail, dan lain-lain, menggabungkan istilah yang sama. Nah ini ketika teman-teman mencari di pojok kiri bawah ini, ada beberapa opsi kan, ada my tag ketika teman-teman memberikan tag di sini. Nah, nanti tagnya teman-teman bisa masukkan di sini. Ini tagar atau hashtag bisa teman-teman cari di sini. Ini untuk mempermudah saja. Kalau misalkan teman-teman sudah nulis di Mendeley itu banyak banget. Terus ini all dokumennya, dia sudah ada sudah terbaca ini ketika dia udah hijau. Terus ini dia bintang, favorit, sudah. Ini memberikan catatan, highlight. Ini apa ini? Ini install Word plugin, sudah. Ini cara masukkannya, ALTM atau insert di reference. Terus, nah ini untuk mengcopy ya, site ini untuk mengopi, untuk mengirim referensi. Jadi misalkan kita buka ini, tapi site nggak keluar di aplikasi ini. Ini model aplikasi yang lain ini berarti. Tapi nggak apa-apa kok, nggak terlalu kepakai. Biasanya kita buka Word-nya dulu. Udah, berkolaborasi membuat grup. Ntar ada yang telepon saya.
Terus habis itu grup. Sudah. Oke, sudah. Mungkin itu sebelum saya akhiri saya kasih materi lagi satu. Jadi untuk memasukkan file yang tidak bisa terbaca sebagai teks, misal video dan lain-lain, ini teman-teman bisa masukkan di sini secara manual. Di sini ada banyak opsi ya. Ada bill ini tagihan, terus habis itu buku, book section, case, kasus gitu ya, komputer program. Nah, nanti di sini akan keluar deskripsi yang bisa diisi. Film, misalkan distributor berarti PH-nya, atau video kalau misalkan film ya. Terus kalau wawancara pakai report ini nanti bisa dikasih wawancara bersama, terus autornya nama orang. Ya nanti bisa dikaji lah, difahami yang mana bagiannya untuk memasukkan apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena emang mendelay ini sedikit banget. Kita sudah mendapatkan mendelay. Oke, selanjutnya saya absen karena kita memang sudah. Mana ya? Absennya, saya absen lagi ya. Sabar ya. Absen terus itu udah kok. Saya absen yang kelasnya Bu Junior dulu. Miss Junior dulu. Nanti kalau udah saya absen kelasnya Miss Junior boleh keluar. Nah, mulut ya Allah. Masuk angin tapi. Miss Junior. Salsabila Kimelda ada, Salsabila Divly nggak ada ya, Divly nggak ada, Divly oke tetap nggak ada. Sani Deananda ada, Sayaf ada, Silvina ada, Afrohatun Nazar nggak ada, Siti Afrohatun Nazar nggak ada, Safira Salma Saputra nggak ada, Saluna ada, Virginia ada, Wiwit ada, Yakub ada, ke atas. Yang sudah saya absen untuk kelasnya Miss Junior boleh keluar ya. Untuk nanti penugasan apa kata Miss Junior di grup. Afrohi ada, Ahmad Zaki Mubarok ada, Ahmad Zaki Mubarok. Alisa Putri. Ya, siapa? Sayaf hadir kok, Sayaf hadir. Zaki Mubarok ada, terus Alisa Putri masih ada, Ananda Muhammad ada, Aroya ada, Maria Aroya, Bunga Mawarli ada, Bunga ada, Deris ada. Terus habis itu Hidayah Nur Salsabila nggak ada ya, tadi juga nggak ada. Terus habis itu Muhammad Maulana Firmansyah ada, Muhammad Abdullah Fakih ada, Ngazizul ada. Hadir Pak, hadir. Ya, Firdan Kazim. Firdan karena mana? Hadir ya. Rifat, iya hadir. Rifat Muhammad Rifatus Salaf. Ada. Rifatus Salaf ada. Riki Ramadhani ada. Nadifa ada. Nikmatus Solehah ada. Nurul Laini ada. Oke. Berarti yang nggak masuk Hidayah, Siti Afrohatun, sama Salsabila. Oke, itu untuk yang kelas 30 boleh keluar. Sekarang saya ngabsen kelas yang 20. Jangan keluar dulu sampai saya selesai absen yang 20 karena saya sekalian bacakan tugasnya apa. Berarti ini udah selesai Pak yang 30. Sudah, boleh keluar. Terima kasih ya yang udah datang. Makasih Jangan lupa Bapak. tanya tugasnya. Makasih Bapak. Yuk, sama-sama.
Oke. Yang kelas 20 perhatikan. Tugas kalian adalah ada 2 tetap. Tapi yang dikerjakan hanya pertemuan 1. Yang pertama, kriteria tugasnya dikumpulkan dalam file PDF. Jadi nanti teman-teman bikin di Word, di save as ke PDF. Setelah di save as ke PDF nanti diupload. Misalkan nanti tugas 1 dan tugas 2 jadi satu PDF, nggak apa-apa. Tapi harus diupload 2 kali supaya bisa kelihatan kalian mengerjakan dua-duanya. Karena kalau kalian hanya mengupload sekali, itu nanti form nilainya dianggap kosong karena nggak ada si ininya, nggak ada si tugasnya gitu. Yang kedua nggak dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti ya udah gitu. Untuk sama ya, kriterianya 48 jam untuk dapat nilai bonus. Kalau lebih dari itu nggak dapat nilai bonus. Kemudian untuk tugas pertama, nah silahkan dipahami ya, dicatat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Saya sambil ngabsen. Yang pertama adalah teman-teman menggunakan Mendeley Desktop Manager. Mendeley Desktop itu yang aplikasi lawas ya. Nanti di-download seperti apa yang sudah saya ajarkan tadi. Terus digunakan. Dan digunakannya itu tidak hanya sebatas membuka, membikin akun saja. Tetapi memasukkan referensi. Sehingga dalam pembuktiannya, tugas pertama harus ada 2 gambar. Gambar yang pertama adalah screenshot dari desktop reference manager-nya. Terus yang kedua adalah footnote yang sudah dimasukkan harus sama persis seperti gambar pertama. Jadi misalkan gambar pertama memasukkan jurnal Bapak ABC. Nanti yang kedua memasukkan footnote-nya atau gambar footnote-nya, screenshot-nya itu gambar footnote sama-sama Bapak ABC seperti itu. Itu tugas pertama. Jadi menggunakan aja tapi dibuktikan dalam bentuk screenshot yang harus dua-duanya terbukti kalau memang kalian menggunakan Mendeley Reference Manager. Oke, saya ulangi sekali lagi. Tugas pertama itu men-screenshot 2 gambar. Yang pertama, aplikasi reference manager-nya, desktop-nya, desktop reference manager, Mendeley Desktop. Yang kedua adalah, bukan yang kedua, tugas pertama ada 2 gambar. Gambar yang kedua adalah Word-nya, tetapi sudah ada referensi yang sama seperti Mendeley-nya. Oke, itu tugas pertama. Tugas yang kedua, teman-teman screenshot penggunaan web importer. Jadi kriterianya nanti benar salahnya itu ketika muncul, sebentar saya bukakan. Untuk yang reference manajernya kita nggak usah pakai, nggak apa-apa. Soalnya memang di modul nggak ada. Nah nanti ketika teman-teman buka kayak gini, ada site manajernya, web importernya. Web importer cara installnya ada di terus habis itu install web importer gitu. Nanti dia bisa diinstal. Nah ini. Nah nanti kalau diklik ini terus di add, nanti muncul nih adding, jangan addingnya ketika di screenshot. Ketika dia udah reference, PDF reference, terus di screenshot halaman gini. Di screenshot gini, itu sebagai tugas kedua. Jadi satu PDF nggak apa-apa, tapi harus di-upload 2 kali. Oke, tugas yang pertama, tak ulangi, ada 2 gambar. Mendeley desktopnya sama Word-nya, itu tugas pertama. Menggunakan aja, tapi dibuktikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, Mendeley Site Manager-nya sudah harus terinstall. Ketika sudah terinstall, juga harus digunakan dengan meng-screenshot. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum, jangan keluar dulu, saya absennya belum selesai. Ada yang mau tanyakan dalam penugasan? Sebenarnya nggak sulit loh. Ini kalian Jelaskan lagi yang tugas pertama, Pak. Sama yang kedua, Pak. Tadi aku suruh jelasin lagi. Oke. Yang pertama. Yang pertama, kan tadi tak jelaskan ya. Pertama masukkan jurnal ke Mendeley-nya ini. Nah, setelah dimasukkan ke Mendeley, kita kan menggunakan di Word. Menggunakan di Word kan nanti kita ya kayak gini aja, kita bisa pakai pokoknya saya sebelum ngomong absen selesai jangan keluar dulu. Nanti kita screenshot. Nah screenshotnya screenshot ini kan footnote ya, ini daftar pustaka ya. Nah footnote-nya kalau bisa
dimasukkan gitu loh, entah ini dikebawahkan entah gimana gitu, supaya jadi satu gambar, supaya kecil gambarnya nggak besar-besar banget. Nah ini kan nanti di screenshot kayak gini nih, nah di screenshot kayak gini, terus habis itu nanti kan kelihatan Rusuli sama Salsabila. Nah ini screenshot pertamanya itu yang Mendeley desktop ini. Screenshot yang keduanya Word-nya yang pakai Mendeley. Mana tadi? Ini. Nih, seminimalnya bisa ngelihatkan nama yang sama dari Word dari pustaka yang dipakai di Word sama di Mendeley. Itu tugas pertama. Sudah cukup dipahami teman-teman? Untung kalian rajin. Kalau rajin itu dosen mau ngulangin bolak-balik gak males rasanya, cuman Alhamdulillah Pak. Oke. Tugas yang pertama. Banyak Pak, tapi tugasnya Pak. Ya emang gitu. Kalau kalian lihat nilainya kan kemarin setiap ininya ada tugas. Ini nilai perkuliahan. Loh, kehadiran sendiri, LaTeX sendiri, Excel sendiri, Mendeley sendiri, PowerPoint sendiri, Word sendiri. Jadi satunya sendiri-sendiri. Tapi saya ngasih tugasnya beneran gampang, nggak perlu. Tugas 2. Oke, tugas kedua. Susah Pak. Tugas keduanya adalah teman-teman menggunakan Mendeley Site Manager. Mendeley Site Manager-nya, web importernya, nanti buka Google Scholar terus buka Mendeley ini, plugin ini, nanti di install aja, di add gini aja selesai. Nanti keluar PDF sama reference, di screenshot, sudah gitu toh. Oke. Pokoknya kalau kalian mengumpulkan tugas, gimana nak? Kalau nggak paham tanya cepat lagi. Boleh. Tapi sebelum tanya coba dilihat dulu YouTube-nya. Saya ngupload YouTube kan untuk mempermudah. Kalau misalkan emang masih bingung nggak apa-apa tanya di itu. Saya soalnya jarang lihat grup. Oke, itu ya. Terus apa namanya? Saya kok bingung tadi. Oh ya. Asalkan tugas kalian lengkap dan bener, maksudnya ya gak kebacut ngupload gitu ya. Kalian UAS mau dapat 30 itu lulus sama saya. Sama dosen lain, UAS itu ngerjakan harus berulang kali. Saya udah memastikan teman-teman bisa praktek, nilai UAS bisa saya katrol, bisa saya proses. Bahkan kemarin ada Alhamdulillah. nilai UAS ada yang dapat 25, tugasnya lengkap, wes lulus saja. Ngapain harus ngerjakan UAS lagi? Atau ya dia udah bisa pakai aplikasinya. Jadi sama saya emang mempraktekkan apa yang saya jelaskan, untuk UAS-nya bisa saya bantu. Karena sifat UAS itu nilai yang bisa diatur lah. Oke, saya absen lagi, sorry, sebentar, tunggu dulu, saya mau ngabsen. Mana tadi absen saya? Ade, ada, Afifah ada, Ainur ada, Aisyah ada, Alifatus ada, Aslihatul ada, Aulia Dwi Rahma ada, Aulia Rekian ada, Aulia Wahyu Mulyaningrum ada. Oh ya, ada semua Aulia. Ya, alhamdulillah ya, semoga sehat-sehat semua ya. Berlian Putri ada, Bondan Aziz Gofar ada, Jika ada, Cita ada, Hoirunisa 2425 ada, Delia ada. Sebelum saya ngomong boleh keluar, jangan keluar dulu. Saya kasih pengumuman tambahan. Dewi Karomatullah ada, Tisti ada, Fadilatus ada, Fairis Ikhbar ada, Fatuhatun Nisa ada, Fatia ada, Febriana ada, Fitria ada, Huzaifah. Huzaifah ini kerja. Dia kerja, saya persilakan. Pengganti kehadirannya dia harus ngeresum, harus nulis, nyatet rekaman YouTube. Oke, gini. Tugasnya kalian itu boleh dikumpulkan sampai tanggal 25 besok hari Jumat. Nggak harus mengumpulkan sekarang. Nggak harus dalam 48 jam. Sekali lagi. Tak jelaskan. ICT ini nggak masuk ke transkrip nilai. ICT ini nggak mempengaruhi IPK. ICT ini syaratnya adalah hanya lulus. Nilai kalian 71, nilai minimal 70. Nilai kalian 71, kalian lulus. Nggak harus nilai tinggi. Ini nggak mempengaruhi IPK. Nilai SKS-nya 0. Ketika nilai SKS-nya 0 berarti dia tidak mempengaruhi nilai. Nilai kalian nggak akan turun. Makanya kenapa saya kok menekankan di tugas, bukan menekankan di UAS.
Karena ini nanti asal tugasnya dikumpulin dan bener aja, kalian pasti lulus gitu. Gak harus dikumpulin 48 jam. Untuk teman-teman yang kepingin, harusnya ya sertifikatnya itu ada tulisan nilai gitu. Harusnya nanti nilai yang dikumpulkan sama teman-teman itu tertulis di sertifikat. Asal teman-teman lulus, nanti sertifikat lulusnya keluar, tertulis nilainya demikian. Nah, bagi teman-teman yang ambis, yang kepingin dapat sertifikatnya untuk persiapan kerja, ini kan pelatihan ya, persiapan kerja, nah itu boleh ngejar nilai setinggi-tingginya, saya kasih dengan nilai bonus. Tapi asalkan teman-teman ngumpulkan tugasnya lengkap, pasti lulus, walaupun UASnya ya ojo kebacut 0 ya, harus ikut UAS, harus absen UAS, ya harus rasional lah, minimal ngerjakannya maksimal ngerjakannya 60 menit ya, minimal ngerjakannya 15 menit atau 10 menit lah, ya tergantung cara bacanya. Itu teman-teman pasti lulus. Jadi tugas sama saya itu sebenarnya gampang dan tidak memberatkan di terakhir. Mungkin itu saja, ada yang mau disampaikan untuk dalam pertanyaan atau apapun itu, atau dirasa cukup? Pak mau tanya. Pak Ya. berarti Gimana? Pak berarti dulu. Pak saya mau tanya dulu. Siapa tadi Pak saya mau tanya? Saya nggak lihat namanya. Saya Pak. berarti itu Delia silakan. Itu tadi kan yang di Mendeley reference sudah tak klik tool, terus yang udah masukin email, tapi kok di Google-nya belum ada kayak Bapak itu yang di pojok kanan. Oh, yang ini install web importer. Ya, Diklik. Terus habis itu ini get web importer for Chrome dulu. oh berarti tadi, oh iya, Terus dipasang. Nanti keluarnya di sini biasanya, nggak muncul langsung di sini extension. Nah, nanti kalau kepingin diatasin di pin. Jadi ini dulu, terus di pin gini. Kayak gitu. oh ya Pak, makasih. Oke. Satunya siapa tadi? Ilmi apa siapa ya? Pak Pak, berarti itu pengumpulannya dalam bentuk PDF, isinya screenshotan Mendeley itu. Ya, gitu. PDF-nya boleh 1, tapi diuploadnya 2 kali supaya saya kelihatan ngumpulin 2 tugas gitu. Oke? Pak, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Dirasa cukup? Udah Pak. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti biasa nanti saya upload karena saya seneng kelas kalian rajin. Jadi saya itu mau ngupload sekarang. Biasanya saya upload setelah UAS buat belajar. Cuman setelah rajin semua, datang semua, saya rekam sekarang. Boleh kalian pelajari untuk ngerjakan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uploadan YouTube ada di playlist.